Saya itu mulai masuk di Karangmenjangan 15 September. 15 September 2004. Baik. Ya, sehingga saya opname di sana selama 10 hari. Menurut penjelasan dokter, ada 2 pembuluh darah saya yang hampir tersumbat. Yang hampir tersumbat. Iya. Seberapa hampir tersumbat Bapak ini? Sudah 90%. 90% ya Pak ya? Kedua-duanya. Baik, kedua-duanya ya. Iya. Di sini juga ada gambarnya dari gambaran pembuluh darah jantung Iya. Pak Saleh ya. Iya. Yang menyatakan bahwa hampir 90% sudah tersumbat. Ya, sebenarnya Bapak Saleh ini sendiri masuk ke rumah sakit sendiri atas keluhan apa Pak? Sakit kah? Saya itu nyeri dada. Nyeri saya. dada. Ya. Kalau saya beraktivitas, itu nyerinya sampai sini nyeri sampai ke belakang. Sampai ke belakang ya Iya. Pak ya? Baik, sampai terasa di punggung ya? Betul. Baik. Pada saat itu sempat merasa sesak juga? Betul, Baik. seperti tertekan itu dada itu. Ya, dan akhirnya langsung berobat ke rumah sakit ya? Ke rumah sakit. Dan 10 hari di sana ya Pak ya? 10 hari di sana. Itu menjalani apa saja Pak? Ya di sana saya dilihat pembuluh darah saya itu jalannya putus-putus. Baik. Ya. Sehingga pada saat itu langsung disuruh opname. Padahal saya nggak siap opname pada waktu itu. Iya, hanya berbekal baju saja Betul. Pak ya? Akhirnya ya dokter mengatakan tanda tangan kalau bapak mau pulang. Baik. Nah, gitu. Wah, tanda tangan ya Pak ya? Tanda suruh tanda tangan, saya tanya apa masalahnya. Ya karena pembuluh jantung saya itu tadi putus-putus jalannya darah. Dengan demikian katanya dokter, ada suatu kejadian pembuluh jantung orang yang sedang seperti saya itu di pertengahan jalan meninggal. Baik, Nah, sehingga saya pasrah sudah, oke dah terserah. Ya, meskipun hanya berbekal baju yang di Betul. badan ya Pak ya. Betul. Lalu terus selain pemeriksaan ini yang menyatakan bahwa hampir 90% ya, hampir tersumbat, ada pengobatan mungkin ataukah terapi yang Bapak alami selama 10 hari di rumah sakit? Ya ada terapi. Obat saja? Bukan obat. Saya dimasukkan ke ICU selama 3 hari 3 malam. Baik. Sesudah itu saya diturunkan ke tempat SAL, ruang kelas. Ya. Di ruang kelas di pengobatan. Sesudah itu langsung saya di-cap. Masukkan kateter mungkin Ya, kateter bilang. Terus dokter mengatakan Bapak harus diberi ring. Di jantungnya? Ya, di jantung saya. Baik, ya. Nah, kalau saya mengatakan belum sanggup dokter, saya begitu kan. Kalau belum sanggup nanti 6 bulan lagi. Pikiran saya berjalan. Kalau masih 6 bulan berarti saya masih hidup. Baik. Jadi saya kerjakan dengan obat jalan saja dulu begitu. Ya. Kemudian melihat TV pada waktu itu kalau tidak keliru Pak Bahrudin. Jadinya itu katanya jantungnya juga kok sudah bocor. Baik. Ya. Nah, kemudian baik, lari saya mencari jalan penataran nomor 2, Venesia. Baik. Iya. Iya. Itu tadi setelah 6 bulan ditawarkan untuk menjalani pemasangan ring. Pemasangan ring. Ya. Bapak sendiri tidak siap ini karena takut atas operasi atau apa ini Pak sebenarnya? Ya menurut saya ring itu kan itu logam. Masa masuk di daging itu bisa bersenyawa kan tidak mungkin. Iya, baik. Jadi saya menolak. Suatu barang asing begitu ya. Betul, barang asing. Ya. Nah, akhirnya Bapak datang ke tempat praktek Pak Aziz ini. Pak Aziz, ya. Selama berapa kali Pak kalau boleh tahu? Saya 6 kali. Selama 6 kali. 6 kali dirawat oleh Pak Aziz. Ini datanya. Iya. Sekarang sudah merasakan perubahan. Bukan hanya merasakan perubahan, merasa sudah sembuh. Baik. Sebab saya ini sudah jalan 5 kilo dengan jalan kegiatan tepat. Baik, jadi tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah lagi. Tapi itu Bapak merasa sehat. Apakah Bapak sudah memeriksakan kembali ke dokter? Sebentar lagi tanggal 27. Tanggal 27 sudah menyiapkan jadwal ya Pak ya? Jadwal sudah. Ya, senang sekali dan saya berharap untuk tahu sebenarnya kira-kira hasil pemeriksaan dokter nantinya setelah tanggal 27 apa begitu. Tapi ya Pak. kalau pemeriksaan Sinse sudah. Baik. Katanya Sinse sudah baik. Sudah baik ya. Betul. Dan keluhannya sudah tidak ada ya Pak ya? Sudah tidak ada. Ya, pada saat pertama kali, itu kan 6 kali ya Pak ya, Ya. jadi sekarang sudah merasa Ya. sehat. Pada saat pertama kali mengalami pengobatan ini, apakah Ya. ada perubahan juga Pak? Ada. Langsung ada. Yaitu dari nyerinya atau dari sesaknya? Ya dari nyeri, dari sakitnya itu berkurang. Dari Terus aktivitasnya juga Pak? Ya. Dari aktivitasnya juga Dari berubah? aktivitas juga berubah saya. Baik. Karena oleh dokter pada waktu saya kontrol, Pak sambil jalan coba 20 menit. Ya. Saya Pak 20 menit.
bisa 60 menit. Begitu ya Pak? Iya. Bisa 1 jam. Ya. Sebenarnya apa sih metode apa yang dilakukan oleh metode Tenasia untuk menyembuhkan penyakit jantung dari Pak Saleh ini? Mungkin Mas Rafiq? Silakan Pak Rafiq. Silakan Mas. Sebenarnya yang dilakukan Tenasia itu hanya melonggarkan pembuluh darahnya ya, sehingga gerakan jantung itu yang dinilai oleh Tenasia itu bukan hanya jantung saja, tetapi adalah harmonisasi dengan saluran-saluran yang ada di tangan, di dada. Baik. Dalam hal ini mungkin pembuluh darahnya begitu ya, juga ya? Keseluruhan itu adalah merupakan sistem yang harmonis, yang karena penurunan elastisitas itu kemudian terjadi pengendapan atau mungkin sebaliknya. Nah, Tenasia melakukan normalisasi ini untuk melancarkan, kemudian dengan sistem yang ada dalam tubuh metabolisme itu sumbatan itu mulai diproses oleh enzim-enzim yang terjadi, kemudian itu menjadi lebih longgar. Pada kasusnya Pak Soleh ini mungkin kalau secara medis diperiksa ada kemungkinan bahwa itu tidak hilang sampai 100% enggak, mungkin masih juga ada beberapa, tetapi rasa nyeri yang tidak muncul itu karena tubuh sudah bisa menerima bahwa kondisi itu mampu menjadikan seseorang cukup sehat. Ya, tapi waktu nyeri sebelumnya itu adalah komplain dari tubuh bahwa itu adalah suatu bahaya. Mungkin karena sirkulasinya tidak senormal kebutuhan biasa begitu ya Pak. Bagaimana Pak ceritanya? Asam urat itu untuk saya kemarin itu bengkak ini, utut nalolot atau utut ini dua-duanya, terus di sini di mata kaki sampai ke sini. Ya cuma dirawat sama Pak Asis itu aja. Baik, di bagian yang terasa sakit dan bengkak itu. Yang tidak terasa sakit pertama kali. Sesudah yang sakit begini akhirnya tidak sakit. Baik. Saya tidak bisa jalan bahwa pertama kali itu. Yang kaki itu istri suruh ngangkat kalau mau tidur. Begitu ya Pak? Iya. Baik, dan sekarang tidak ada keluhan lagi. Tidak ada keluhan lagi, sudah bisa lari kok. Ya. Untuk asam uratnya sendiri berapa kali pengobatan atau langsung berbarengan dengan 5 kali. Ya. 5 kali betul. Ya. Tapi tidak saat bersamaan ya Pak ya? Kita lihat sikonnya apakah tubuh pasien itu mampu nggak didobel. Kalau mampu didobel itu lebih menghemat waktu ya, meskipun biayanya juga jadi double, tapi kan penderitaan cepat selesai. Dalam 1 hari begitu ya Pak ya? Itu mungkin naik tangga susah ya waktu itu. Nggak bisa Pak. Selama aja masih diangkat kalau mau tidur. Apalagi naik tangga ya Pak ya, jangan naik tangga. Nggak bisa. Alhamdulillah waktu itu perawatan yang keberapa Pak bisa naik tangga Pak? Ketiga ya. Hanya dalam 3 perawatan ya? Iya, perawatan. Iya. Kalau untuk Ibu Andi, sebaiknya orang sakit itu jangan mengkonsumsi obat. Lebih baik ya periksa sama Pak Asis. Karena apa? Langsung saraf-sarafkan yang perbaiki. Kalau minum obat itu kan ada reaksi kepada yang lain. Jadi lebih baik secara alternatif. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, kalau misalnya orang takut adalah ketergantungan obat misalnya ya Pak ya? Kalau di Tenasia ini apakah tidak ada ketergantungan misalnya untuk Bapak Saleh sendiri yang sudah merasa sembuh, apakah nantinya harus terus kontrol ke melalui suatu terapi atau bagaimana Pak? Atau benar-benar lepas ini Pak? Kalau menurut saya ini harus tetap kontrol, jaga. Kan kita tidak tahu penyakitnya yang ada di mana. Ya. Jadi perlu. Karena apa? Tidak ada pantangan makanan. Baik. Sedangkan si kecil C saja, buah saja dipantang. Baik. Tidak boleh dimakan. Iya. Iya. Nah, kalau Pak Asis tidak ada, sekarang saya bebas. Ya, mungkin Pak Asis ingin menambahkan. Begini, semua kan punya keistimewaan ya, entah namanya sinsai atau dokter. Obat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak perlu ditakuti, tidak perlu dibenci, tapi kita manfaatkan, tapi juga jangan ketergantungan gitu. Kemudian akhir-akhir ini banyak pasien yang datang dengan keluhan yang sangat kasihan, tetapi secara laboratoris tidak ketemu. Tidak ada kelainan ya. Sebenarnya itu nggak perlu putus asa, kita sudah sering nangani seperti itu. Ternyata hanya nggak rumit lah, nggak berat. Baik. Hanya mungkin karena keterbatasan lab ya. Kita percaya bahwa lab sekarang ini belum sempurna. Karena saya sangat yakin bahwa lab sekarang belum sempurna. Karena saya sangat yakin 5-10 tahun yang akan datang alat-alat yang lebih canggih. Baik, ya. Kalau saya yakin sekarang sempurna, berarti saya yakin bahwa 5-10 tahun lagi tidak akan ditemukan lagi. Baik. Jadi kita harus tanyakan sinyal saraf
yang dikeluhkan pasien dan itu solusinya bagaimana. Baik, berarti untuk perawatan dari metode TNS ini juga bisa mengalami penyempurnaan ya Pak ya? Pasti, harus ya. Jadi yang dari tadinya 10 bisa menjadi lebih lagi ya Pak ya?